Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang lebih bagus, zakat konsumtif atau zakat produktif? Bisa dibaca di buku saya, Pengantar Lengkap Zakat Kontemporer, yang membahas tentang konsep zakat lengkap beserta dengan hitungannya. Ada yang menarik menurut saya adalah ini sekedar autokritik. Banyak di antara kita melihat fenomena-fenomena zakat itu diberikan dalam bentuk sembako. Orang-orang yang kemudian menjadi kategori mustahik diberikan beras, diberikan minyak, dan lain sebagainya. Saya tidak menyalahkan, cuma ada yang menurut saya kurang sesuai. Karena menurut saya zakat itu seharusnya tidak menjadikan orang itu candu. Jadi jangan jadikan zakat itu candu. Maksudnya bagaimana? Jangan jadikan orang-orang yang ketika menerima zakat, dia kecanduan untuk selalu berharap, untuk selalu kemudian menginginkan untuk mendapatkan zakat, dan dia selama-lamanya menjadi mustahik, tidak berubah menjadi muzaki. Maka saya ibaratkan seharusnya zakat itu tidak memberikan orang ikan, karena orang kalau dikasih ikan maka dia tiap hari akan minta ikan. Tapi zakat itu seharusnya diberikan dalam bentuk umpan, dalam bentuk kail. Karena orang yang dikasih umpan dan kail, dia tidak butuh ikan, dia tidak butuh tiap hari diberi ikan, tapi dia bisa mencari ikan sendiri yang dengan ikan itu dia bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Kalau kita bicara fikih, seharusnya zakat itu kecuali, saya bicara kecuali zakat fitrah ya. Kalau zakat fitrah kita bisa memang harus dalam bentuk makanan pokok, atau orang yang dagang sembako. Ada satu pendapat yang mengatakan bahwasanya dia boleh zakat dengan barang dagangannya. Tapi kalau zakat mal secara umum, ada sesuatu yang menarik menurut saya yang perlu kita lihat, yaitu pendapat yang ada di kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i. Salah satunya adalah kitab Al-Majmu' karangan Imam Nawawi. Ayo kita buktikan. Dalam Al-Majmu' karangan Imam An-Nawawi, beliau mengatakan, qala ashabuna fa in kana 'adatuhu al-ihtiraf u'tiya ma yashtari bihi hirfatah. Mustahik itu kalau dia adalah orang yang bisa bekerja, dia tidak lumpuh, dia sehat, jangan dikasih sembako, jangan dikasih makanan. Karena itu akan menjadikan dia kecanduan, akan menjadikan dia tiap hari minta zakat. Tapi kata Imam Nawawi, berilah dia satu harta, yang harta itu bisa dijadikan modal kerja dia. Bisa digunakan untuk membeli sesuatu yang dibutuhkan, untuk menunjang profesinya. Kalau dia punya keahlian masak, bisa diberikan gerobak dengan modalnya. Kalau dia kemudian punya keahlian untuk sepeda motor driver, kita belikan kemudian dia untuk sepeda motor, yang dengan sepeda motor ini dia bisa menjadi driver online. Sehingga dia kemudian tidak tergantung zakat, tapi dia bisa menghidupi dirinya sendiri. Qallat qimatu dzalik am kathurat. Baik modal kerja itu nilainya sedikit ataupun banyak, karena tergantung dengan profesi yang dia geluti. Wa yakunu qadru bihaitsu yahsulu lahu min rib'ihi ma yafi bi kifayati ghaliban taqriban. Dia seharusnya diberi modal yang dengan modal itu dia bisa mencukupi kebutuhannya dan keluarganya, dan inilah yang kata Imam Nawawi, wa yakhtalifu dzalika bi ikhtilafil hiraf wal bilad wal azman wal ashkhas. Sangat tergantung waktunya, sangat tergantung tempatnya, sangat tergantung profesi dari masing-masing orang. Maka saya sering ngomong sama para jamaah saya, kalau Anda punya uang umpama zakat Anda 50 juta, 30 juta, dibandingkan dibagikan rata, masing-masing hanya dapat 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, besok habis, kemudian besok minta lagi. Maka saya menganjurkan umpama orang untuk bisa buat bubur ayam, itu mungkin modalnya cuma 1 juta, 2 juta. Orang bisa jualan mie ayam, itu mungkin modalnya 1 juta, 2 juta. Orang bisa jualan sayuran, itu mungkin modalnya 1 juta, 2 juta. Maka dibandingkan dibagikan rata hanya dapat 2 kilo, 3 kilo. Saya lebih cenderung pendapat Imam Nawawi. Fokuskan kepada 1, 2, 3, 4, 5 orang. Kita kasih modal kerja yang dengan modal kerja ini, dia kemudian bisa mencukupi kebutuhannya. Karena banyak sekali kita lihat orang-orang yang seperti ini terjerat dengan rentenir, yang dia kemudian mendapatkan pembiayaan dengan bunga yang sangat tinggi. Nah, setelah ini hasil, setelah ini sukses, tahun depan zakatnya untuk orang lain. Dibandingkan nanti bagi rata hanya dapat 2 kilo, mending fokus 2, 3, 4, 5 mentas. Besok sudah tidak miskin lagi, tidak butuh lagi. Bulan depan, tahun depan, fokus kepada orang lain sebagainya.
Nah, Imam Nawawi mengatakan, zakat dalam bentuk konsumtif itu hanya untuk orang yang tidak punya pekerjaan karena dia adalah orang yang cacat. Makanya Imam Nawawi mengatakan fa illam yakun muhtarifan wala yuhsinu sun'atan aslan wala tijaratan wala syai'an min anwa'il makasib u'tiya kifayatal umril ghalib. Kalau orang itu cacat, tidak bisa bekerja, orang tersebut tidak punya kemampuan untuk bekerja karena dia cacat, maka kata Imam Nawawi barulah dia dikasih kebutuhan hidupnya selama seumur hidup. Bahkan Imam Nawawi mengatakan, kalau bisa orang yang seperti ini jangan dikasih tunai. Tapi kata Imam Nawawi mengatakan, beliau mengatakan waqala al-mutawalli wa ghairu yu'ta ma yashtari bihi aqaran yashtagillu minhu kifayata. Maka yang lebih bagus malah bukan dikasih tunai seumur hidup, tapi diberikan aset yang aset ini produktif. Diberikan kemudian satu lahan yang lahannya produktif, bisa disewakan dan dia akan mendapatkan hasil dari aset produktif tersebut. Maka saya cenderung zakat itu menjadikan orang tidak selamanya mustahik, tapi fungsi zakat itu merubah orang dari asalnya mustahik, minimal besok bukan mustahik, apalagi bisa menjadi muzaki. Jangan jadikan zakat sebagai candu, jadikanlah zakat sebagai pemicu agar supaya orang itu semakin maju. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.